Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah, itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa juga bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja. Atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, biar waktunya tidak tersita terlalu lama, teman-teman ya. Kita langsung saja sama pertanyaan yang pertama, teman-teman ya. Ini pertanyaan pertama yang sering dilontarkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, teman-teman ya. Malas makan dan tidak ada rasa lapar saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis memang sering mengalami hal seperti itu, teman-teman. Jadi rasa lapar itu nggak ada sama sekali, teman-teman ya. Sehingga ketika tidak ada rasa lapar, teman-teman ya, itu apa ya? Kita mempunyai malas makan gitu teman-teman ya, selera makan itu nggak ada. Nah itu teman-teman, padahal untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis makan itu sangat penting sekali teman-teman ya, karena rata-rata orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Makanya sering mengalami kelayangan, pusing seperti mau kayak gempa gitu teman-teman ya. Itu nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, apapun yang terjadi teman-teman ya, makan jangan ditinggalkan. Nah itu teman-teman. Nah, tetapi kalau misalnya kalian penasaran juga nih, kenapa nih rasa lapar itu nggak ada ya? Rasa lapar tidak ada, kemudian kita malas makan, selera makan itu nggak ada teman-teman ya. Kita mungkin saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, selera makan tidak ada, rasa lapar itu tidak ada ya, karena kita tuh sebetulnya terkecoh dengan apa ya, gas yang ada di dalam lambung kita teman-teman ya. Mungkin kita kalau seandainya merasa lapar itu ya karena perutnya kosong teman-teman ya, bisa seperti itu. Tetapi karena orang yang terkena gangguan asam itu pencernaannya atau lambungnya itu selalu terisi dengan gas teman-teman ya, sehingga kita itu merasa kenyang teman-teman, akhirnya ya selera makan itu nggak ada teman-teman ya. Nah itu nah makanya usahakan sadari saja ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika misalkan kalian belum makan, kalau seandainya tidak ada rasa lapar ya sebaiknya kalian makan saja teman-teman ya. Jangan pernah terkecoh dengan gas yang ada di dalam lambung kalian teman-teman ya. Gas di dalam lambung kalian itu bisa mengecoh kalian sehingga kalian itu tidak mempunyai rasa lapar teman-teman ya. Ya perut kita itu terasa penuh lah. Seperti itu teman-teman, padahal penuhnya itu bukan karena makanan tetapi karena gas. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian misalkan sudah tahu nih, saya belum makan nih dari pagi nih, ya alangkah baiknya kalian harus cepat-cepat makan teman-teman ya. Usahakan jam makannya itu harus teratur lah, jangan sampai telat makan, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, makan itu sangat penting sekali. Jangan untuk kita orang yang terkena asam ya, orang normal saja itu makan sangat penting teman-teman, apalagi kita sedang terganggu. Nah itu teman-teman, makanya usahakan apapun yang terjadi,
makan harus masuk apapun yang terjadi. Nah itu teman-teman ya, tetapi ada kalanya juga orang yang terkena gangguan aslam itu selera makan itu nggak ada teman-teman. Nah makanya ya kita itu sebetulnya manusia teman-teman, yang makhluk paling pintar teman-teman. Makanya ketika kalian membutuhkan makan teman-teman tetapi selera makan itu tidak ada teman-teman, ya akalin saja teman-teman ya. Kalian makannya sambil ya melihat pemandangan-pemandangan seperti itu teman-teman, ya, alihkan penglihatannya, alihkan pemikirannya, tahu-tahu ya nanti makanan itu habis saja. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika sulit makan teman-teman ya. Saya makan selera nggak ada, kalau dipaksakan kan suka mual muntah ya. Nah itu teman-teman, makanya saya dulu menggunakan pola pikir saya. Jadi pikiran saya itu nggak fokus dimakan teman-teman ya. Saya bantu dengan mengalihkan pemikiran saya dengan cara ya melihat-lihat lingkungan sekitar gitu teman-teman. Nah, makanya dulu saat aslam itu saya seringnya itu makannya itu di luar teman-teman ya, malu sebetulnya ya. Tetapi itulah bentuk pengakalan saya dulu biar makannya itu tetap masuk. Dan akhirnya ya cara tersebut itu cukup membantu teman-teman ya, ketika makan satu piring nih sedikit-sedikit gitu teman-teman ya, karena dialihkan dengan pandangan, akhirnya berpikirnya itu nggak fokus ke makanan, tahu-taunya selang beberapa jam kemudian tahu-taunya habis saja itu makanan. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, telinga berdenging. Nah itu ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sangat sering sekali teman-teman yang mengalami telinga itu berdenging kemudian bergemuruh seperti itu teman-teman ya. Kadang kita itu selalu selalu bingung ada apa lagi nih dengan keadaan kita. Nah itu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam ya. Nah padahal untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa berpikir wajar teman-teman ya, kalau seandainya kalian sekarang mengalami sensasi pendengarannya itu kayak macam berdenging, kemudian bergemuruh, teman-teman, wajar ya sebetulnya. Karena untuk orang yang terkena gangguan aslam, biasanya itu jarang bergerak ya, jarang berolahraga. Akhirnya ya sudah pasti ya aliran darah kurang lancar, aliran oksigen kurang lancar. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya semuanya serba tidak lancar, otomatis ya organ tubuh kalian itu bekerjanya itu kurang maksimal teman-teman ya, termasuk di bagian pendengaran. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya kalian mau sensasi tentang ini itunya cepat hilang, usahakan tetap konsisten dengan 3P-nya, terutama di olahraganya, yaitu di pola hidupnya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, nanti aliran darah kalian lancar, oksigen kalian lancar, sudah pasti nanti bergemuruh kemudian berdenging-denging itu gak ada. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian selanjutnya, cara tidur yang nyenyak. Nah ini nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika di awal-awal, ketika anxiety disorder-nya itu masih tinggi teman-teman ya, untuk tidur itu agak sulit teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman. Adapun kalau misalnya kita sudah tertidur, kadang di tengah malam itu kita suka terjaga kembali teman-teman, dan ketika kita terjaga untuk tidur itu agak sulit kembali. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus mempunyai cara-cara tersendiri lah, harus mempunyai trik-trik tersendiri teman-teman. Kemudian harus mempunyai mempunyai pengakalan tersendiri teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika pengen tidur yang nyenyak itu selalu berpikir ya gimana caranya nih, ternyata ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, utamakan ketika di siang hari hindari rebahan. Itu yang pertama teman-teman ya, karena ketika kita kenyang rebahan di siang hari teman-teman, itu nanti bisa berpengaruh ke malam harinya. Kadang kualitas tidur kita itu di malam harinya itu kurang nyaman teman-teman ya, sering terjaga, itu seperti itu teman-teman ya. Nah makanya usahakan ketika siang hari saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hindari terlalu sering rebahan di siang hari teman-teman. Alangkah baiknya kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan saja. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mau tidur, usahakan pikirannya jangan traveling kemana-mana teman-teman. Biasanya untuk orang aslam itu ketika mau tidur itu ya pikirannya itu selalu melayang-layang ke arah penyakit, ke arah sensasi, apalagi tentang ke arah kematian teman-teman ya. Itu setiap hari selalu saja hadir. Nah itu teman-teman, nah ketika kita selalu berpikir ke arah negatif teman-teman ya,
sudah pasti tubuh kita itu menjadi waspada, teman-teman ya. Pikiran menjadi waspada, tubuh menjadi waspada, perasaan menjadi waspada. Yang namanya waspada ya sudah pasti nggak rileks ya. Sementara orang kalau mau tidur itu butuh tubuhnya itu harus rileks, teman-teman ya. Nah itu makanya mau rileks kayak gimana, teman-teman ya, kalian berpikirnya tentang negatif, tentang kematian, tentang penderitaan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan saat terkena gangguan asam lambung generasi psikosomatis ketika di malam hari kalian mau menjelang tidur, usahakan pikirannya stop ya, berpikir tentang hal-hal yang negatif, stop ya. Jangan sampai kalian itu pikirannya itu selalu traveling kemana-mana. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga nih, tapi Pak saya itu sulit ya, mengolah pola pikir itu sulit karena pikiran itu selalu jalan sendiri ya. Ketika mau tidur mata sih merem gitu teman-teman ya. Tetapi pikirannya itu selalu berpikirnya itu tentang penyakit walaupun misalnya kita tidak mau. Nah itu teman-teman ya, ada kalanya memang seperti itu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang aslam itu harus butuh pemahaman, semuanya butuh pelatihan. Mulai dari sekarang teman-teman ya, jangan pernah berpikir yang lain-lain. Biasakan hal seperti itu setiap malamnya. Stop berpikir yang negatif, stop berpikir yang negatif. Nanti juga kalian ketika tidak selalu berpikir tentang negatif setiap harinya, nanti juga lambat laun kalian itu akan terlatih dan mulai di situ kalian tidak akan berpikir yang negatif lagi teman-teman ya. Itu yang pertamanya. Untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung generasi psikosomatis, ketika mau tidur itu ya sudah pasti ya pikirannya itu selalu dijaga. Jangan sampai pikiran kita itu selalu traveling kemana-mana. Nah itu teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung generasi psikosomatis, ketika mau tidur itu usahakan perutnya itu jangan kosong dulu teman-teman. Jadi ketika kalian misalkan makan nih jam 6 terakhir nih, saya makan paling akhir itu dulu saat aslam itu jam 6 malam teman-teman, maghrib lah. Jam 6 maghrib itu paling terakhir. Nah usahakan ketika jam 8 itu sudah membiasakan diri kita rebahan. Nah itu teman-teman, rebahan, biasakan seperti itu teman-teman. Jadi tidur di awal-awal malam, walaupun jujur ya di awal-awal kita tidur malam itu agak sulit teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita biasakan seperti itu, tiap malam kita tidurnya di jam 8. Habis sholat isya kita tidur lagi. Besoknya habis sholat isya kita tidur lagi. Karena mungkin keterbiasaan teman-teman, tahu-taunya nanti ada perubahan gitu teman-teman ya, ada perubahan. Jadi ketika menjelang maghrib itu ya kadang kita nguap teman-teman ya, pengen tidur. Nah itu teman-teman ya, itu merupakan perkembangan yang sangat bagus sekali. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung generasi psikosomatis, usahakan kalian tidurnya itu membiasakan diri di awal-awal malam. Kemudian usahakan jangan sampai kelaparan juga gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu kalau seandainya makan terakhir jam 6 maghrib misalnya seperti itu teman-teman ya, kalian tidurnya jam 11 malam ya, percuma juga teman-teman ya, tidak akan membaik. Nah itu teman-teman, makanya usahakan harus konsisten. Ketika kalian makannya jam 6 maghrib, usahakan kalian biasakan diri tidurnya itu di jam 8 malam atau setelah sholat isya. Biasakan hal saja seperti itu. Nanti juga kalian akan bisa karena memang terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ketika mau tidurnya nih, ada triknya juga tersendiri teman-teman. Jadi ketika mau tidur itu, usahakan yang sedang parah-parahnya atau yang sedang sering kembung-kembungnya teman-teman ya, usahakan kalian itu posisi tidurnya itu agak menyender. Jadi bantalnya itu agak ditumpuk lah gitu teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ketika mau tidur itu usahakan gimana caranya supaya pikiran, tubuh, dan perasaan kalian itu rileks. Nah itu teman-teman, makanya saya dulu itu sering tarik napas panjang-panjang kemudian buang pelan-pelan gitu teman-teman ya. Lakukan hal seperti itu berulang-ulang sambil badannya dilemaskan selemas-lemasnya teman-teman ya, pasrah saja. Nah itu teman-teman, dan itu cukup membantu untuk merilekkan tubuh kita, merilekkan pikiran kita, merilekkan perasaan kita teman-teman ya. Dan kalau seandainya sudah rileks, sudah pasti untuk tidur itu gampang menghampirinya. Nah itu teman-teman, tahu-tahunya ya kita udah pagi aja. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung generasi psikosomatis. Kemudian apalagi ya, ketika terjaga nih, untuk orang-orang yang terkena aslam nih, ketika terjaga misalkan sulit tidur, apa yang harus dilakukan? Ulangi lagi cara seperti itu teman-teman. Jadi bantu dengan olah napas teman-teman ya, tarik napas panjang-panjang kemudian buang pelan-pelan. Gimana caranya supaya tubuh kita itu rileks, dan kalau seandainya rileks nanti juga kita bakalan tertidur dengan sendirinya. Tetapi kalau misalkan kalian udah tarik napas seperti itu ya, olah napas seperti itu, kemudian nggak rileks juga teman-teman ya, bantu saja dengan audio relaksasi teman-teman ya. Bantu dengan audio relaksasi, kemudian
Kalau untuk saya pribadi agama Islam sering wiridan, baca-baca bismillah, hamdalah seperti itu teman-teman ya. Nah makanya lakukan hal seperti itu. Kalau seandainya kalian, Pak saya itu nggak bisa nih cara seperti itu, kok nggak mampu gitu misalkan, atau misalkan nggak ampuh, misalkan seperti itu teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, untuk orang Islam itu semuanya itu butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, jadi tidak bisa dilakukan secara 1 hari 2 hari teman-teman ya. Lakukan terus teman-teman, nanti juga kalau seandainya kita sudah terbiasa, kita menjadi bisa kembali teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, asam lambung dengan asam lambung dengan gastritis apakah sama? Beda teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis suka penasaran ya, kok diagnosa di sini ini asam lambung nih. Ketika pindah rumah sakit, kok ada gastritis nih. Nah itu teman-teman, kok pindah rumah sakit lagi misalkan dispepsia. Nah itu teman-teman, pindah rumah sakit lagi misalkan ada GERD. Nah itu teman-teman, yang di sini ditanyakan itu adalah asam lambung dengan gastritis apakah sama? Saya jawab tidak teman-teman ya, beda ya. Untuk asam lambung dan gastritis itu beda teman-teman ya. Kalau asam lambung itu adalah cairan asam yang ada di dalam lambung kita yang dihasilkan oleh tubuh kita teman-teman ya. Kenapa tubuh kita itu menghasilkan asam lambung? Ya karena asam lambung itu fungsinya untuk menguraikan makanan yang telah kita konsumsi, yang telah kita telan. Jadi makanan kita telan nih, masuk tenggorokan, lewat dulu esofagus, kemudian baru kena lambung. Nah di dalam lambung itu diolah sama asam lambung, diuraikan, dihancurkan. Biar nanti ketika masuk ke dalam ususnya, gitu teman-teman ya. Jadi ketika sudah masuk di ususnya, baru bisa terurai di situ vitaminnya, semuanya seperti itu teman-teman, karena sudah lembut. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian apa sih sebetulnya gastritis? Gastritis itu adalah hasil atau dampak dari asam lambung yang tidak normal. Nah itu teman-teman, asam lambung itu normalnya kan ya bekerja ya, menguraikan makanan. Tetapi kadang ada kalanya juga asam lambung itu bekerjanya itu tidak normal, teman-teman, menimbulkan gas. Nah gastritis itu adalah gas berlebih yang disebabkan oleh asam lambung. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya kalian bertanya apakah asam lambung dan gastritis itu sama, saya katakan beda. Asam lambung itu adalah cairan tubuh, tetapi kalau gastritis itu adalah hasil ketika asam lambungnya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Sama dengan halnya dengan GERD, gastroesophageal reflux disease, adalah makanan yang kembali, itu juga sama, itu dampak hasilnya gitu teman-teman, hasil dari asam lambung yang tidak normal. Gastroesophageal reflux disease itu adalah makanan yang kembali. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa makanannya bisa kembali? Ya karena ada dorongan kuat di dalam lambung kita yang disebabkan oleh gas. Nah itu teman-teman, jadi gastritis, GERD itu ya ada kaitannya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian bagaimana cara menanganinya? Ketika kita mempunyai asam lambung yang tidak normal, kembali lagi sama 3P-nya teman-teman ya, pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, kemudian pola pikir tetap dijaga, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kenapa harus selalu mengupayakan hal seperti itu? Karena pencernaan dan pikiran kita itu saling berketerkaitan. Orang kalau yang terkena gangguan asam, kambuhnya itu selain daripada makanan yang kurang cocok, bisa juga karena mungkin efek stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang negatif. Nah itu teman-teman, makanya usahakan jaga juga pola pikirnya, biar kalian itu cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, panic attack apakah bisa hilang total, Pak? Tidak bisa teman-teman ya, panic attack tidak bisa hilang total. Justru orang kalau seandainya kalian tidak mempunyai rasa panik, sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Contoh kecil, ketika lu mau jalan-jalan misalnya ke hutan, di sana banyak harimau teman-teman ya, tetapi karena kalian tidak mempunyai rasa panik, tidak mempunyai rasa takut teman-teman ya, kalian nyantai saja ya, sudah pasti kalian diterkam. Nah itu teman-teman, jadi panik kemudian rasa takut itu sebetulnya sistem pertahanan tubuh kita teman-teman. Tetapi sistem pertahanan tubuh kita itu bisa mengganggu kita kalau seandainya berlebihan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang yang sekarang sedang terkena panic attack atau anxiety disorder, jangan sampai dihilangkan itunya teman-teman, tetapi dinormalkan teman-teman ya, layaknya orang normal. Kita mempunyai rasa cemas, pasti bisa dan harus teman-teman ya. Kalau seandainya kita tidak mempunyai rasa cemas ya, kalian itu nanti akan celaka teman-teman ya. Contoh kecil, kalau seandainya kalian mungkin sudah berkeluarga nih, kalian punya anak nih, anaknya kuliah misalkan seperti itu,
jam 9, jam 10, jam 12, jam 2, jam 3 pagi gitu teman-teman, belum pulang juga. Kalian nggak was-was, nggak gelisah gitu teman-teman ya. Akhirnya ya kalian nyantai-nyantai saja teman-teman, tahu-taunya ya anaknya dapat celaka. Kan seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mempunyai rasa cemas ketika jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 belum pulang juga nih, kalian nanti punya pertahanan teman-teman. Akhirnya ya cepat-cepat dicari informasinya, cepat-cepat dikunjungi tempat tempat kegiatannya ya, biar memastikan ada dan tidaknya. Kan itu teman-teman. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya kalian pengen menghilangkan anxiety disorder atau panic attack, saya sarankan sebaiknya jangan 100% teman-teman, karena justru ketika kalian menghilangkan itunya secara 100%, justru kalian nanti akan lebih celaka. Nah itu teman-teman ya, alangkah baiknya yang namanya panic attack, yang namanya anxiety disorder teman-teman ya, alangkah baiknya dinormalkan saja gitu teman-teman, jangan sampai dihilangkan. Jadi kalau misalnya kalian sekarang panic attack-nya atau misalkan anxiety disorder-nya ada di posisi 100% teman-teman ya, ya normalkan saja gitu teman-teman. Mungkin harus dinormalkan menjadi 10% gitu teman-teman, biar ya kalau seandainya waspada itu penting teman-teman ya, buat pertahanan tubuh kita aja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ulu hati perih katanya seperti itu, gimana solusinya? Untuk ulu hati perih, teman-teman, ulu hati nih di sini itu namanya esofagus kalau bahasa kedokteran, kalau bahasa kitanya ulu hati, kalau bahasa Sundanya itu angen. Nah itu teman-teman, kenapa bisa perih? Itu mungkin ada luka teman-teman, mungkin ada ruam, mungkin sedang bengkak teman-teman ya. Tetapi apakah bahaya? Tidak teman-teman ya, karena ketika bermasalah bagian esofagusnya, biasanya itu hasil terpengaruh dari panas dalam atau asam lambung yang sering naik. Kenapa asam lambung sering naik itu membuat ulu hati tidak nyaman? Karena kita tahu sendiri bahwa asam lambung itu sifatnya asam. Yang bisa menahan keasamannya itu cuma lambungnya doang. Kalau seandainya lewat dari lambung ya sudah pasti tidak bisa menahannya. Gitu teman-teman, pasti ada gangguan, pasti ada ruam, pasti ada pembengkakan seperti itu teman-teman. Makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian apakah bisa ulu hati perih itu dari panas dalam? Bisa teman-teman ya. Panas dalamnya dari mana? Kembali lagi dari asam lambung yang tidak normal. Nah itu teman-teman, kalau seandainya ada panas dalam teman-teman ya, sudah pasti nanti esofagusnya itu terpengaruh teman-teman, dan pasti biasanya itu ada ruam. Dan ketika ada ruam, kalian mengkonsumsi makanan yang agak keras, mungkin ada gesekan, mungkin ada luka. Akhirnya ketika kalian minum saja itu perih. Misalkan seperti itu teman-teman ya. Tetapi nggak bahaya juga teman-teman ya. Bisa dinormalkan dengan cara seperti apa? Yang pertama, menjaga jenis makanannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam kembali. Nah itu teman-teman. Kemudian hindari juga makanan-makanan yang alot yang bisa mengganggu esofagus kalian teman-teman. Jadi ngunyahnya agak lamaan lah gitu teman-teman ya. Biar nanti ketika masuk ke dalam pencernaan itu ya makanan itu tidak mengganggu organ tubuh kita. Nah itu teman-teman. Kemudian kalian juga ketika mendengarkan mungkin itu ada luka, kalian juga jangan ketakutan juga teman-teman ya. Kalau seandainya organ tubuh kita di bagian dalam itu ada luka teman-teman ya, kalian tenang saja teman-teman ya. Itu juga bisa diperbaiki dengan sendirinya teman-teman ya. Siapa yang memperbaikinya? Sel kebaikan kita teman-teman ya. Nah sel kebaikan kita itu lahir dari mana? Dari makanan-makanan yang penuh protein, dari makanan-makanan yang bergizi teman-teman ya. Apakah betul sel tubuh kita itu bisa memperbaiki tubuh kita yang rusak? Misal seperti itu. Kalau seandainya kalian kena kena duri, misalkan kena pisau gitu teman-teman ya, ada lecet lah gitu teman-teman ya, tanpa kalian kasih obat, tanpa kalian kasih apa-apapun, itu pasti nanti mengering dengan sendirinya teman-teman ya. Ada regenerasi sel tubuh kita teman-teman ya. Dihasilkannya dari apa? Dari sel tubuh kita gitu teman-teman, yang namanya itu sel kebaikan. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, kalian gak usah khawatir ketika kalian misalkan ada kabar nih, wah itu esofagusnya mungkin sedang bengkak nih, wah itu mungkin esofagusnya sedang ada luka, mungkin seperti itu teman-teman ya. Kalian gak usah khawatir, kalian gak usah gak usah gelisah teman-teman. Yang penting kalian jaga saja jenis makanannya, jangan sampai kalian itu nanti mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengganggu perbaikannya teman-teman. Nah perbaikannya jangan kita pikirkan teman-teman ya, serahkan saja sama sel kebaikan kita teman-teman, karena sel kebaikan kita itu bekerjanya itu spontanitas, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan teman-teman ya, tanpa kita suruh. Nah itu teman-teman, contoh kecil ketika lu ada gesekan di bagian kulit, akhirnya berdarah,
sembuh dong, sembuh dong, sembuh dong. Kan nggak seperti itu teman-teman, itu memperbaiki dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan, sangat penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Biar nanti ketika ada luka dalam misalkan teman-teman ya, atau misalkan ada pembengkakan bagian dalam atau bagian luar gitu teman-teman ya, sel kebaikan kita itu bisa bekerja dengan maksimal. Nah itu teman-teman, makanya usahakan makanannya harus makanan yang bergizi dan bervitamin. Nah itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, minum sulit 8 gelas karena puasa, gimana caranya? Nah itu teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sangat dituntut sekali. Minumnya itu harus 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Tetapi kalau misalnya di bulan puasa seperti ini, ya nggak bisa juga gitu teman-teman ya, karena sayanya berpuasa misalnya seperti itu teman-teman ya. Kembali lagi dengan keterangan yang tadi ya, kita itu manusia, makhluk paling pintar teman-teman ya. Jadi bentuk pengakalannya itu banyak. Yang penting kita itu dalam hariannya, mau harian siang, mau harian malam gitu teman-teman ya. Yang penting 8 gelas kebutuhan untuk tubuhnya kita itu terpenuhi teman-teman ya. Cara mengakalinya gimana? Sebelum buka minum dulu deh, minum air putih dulu 1 gelas gitu teman-teman ya. Nunggu dulu selang ya sekitar 3 menit, 2 menit sampai 5 menit lah. Ketika sudah minum baru kita makan. Sesudah makan kita minum lagi 1 gelas. Itu sudah 2 gelas teman-teman ya. Itu maghrib saja sudah 2 gelas. Ketika sebelum makan dan ketika sesudah makan teman-teman, itu sudah 2 gelas ya. Kemudian ketika kalian mau taraweh nih, nah, kalau seandainya kalian mau taraweh, minum dulu 1 gelas. Nah, ketika minum 1 gelas, baru kalian taraweh. Pulang taraweh, kalian minum dulu 1 gelas. Itu udah 4 gelas, teman-teman ya. Nah, itu udah 4 gelas. Nah, biasanya untuk orang yang kena aslam, biasanya kalau mau tiduran itu kan suka main HP tuh. Ya nggak apa-apa main HP dulu gitu teman-teman ya. Nanti ketika mau tidur, usahakan minum dulu 1 gelas, teman-teman ya. Itu sudah 5 gelas. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman ya. Kemudian ketika sahurnya nih, usahakan sahurnya itu bangunnya itu di awal-awal. Kalau misalkan imsaknya itu jam 4, usahakan jam 3 kita sudah bangun, atau jam 3 lebih sedikit lah kita sudah bangun gitu teman-teman ya. Nah sebelum sahur usahakan kita itu minum dulu 1 gelas. Nah itu sudah 6 teman-teman ya. Sudah 6. Nah itu, nah kemudian ketika sudah minum, kita berhenti dulu sejenak, baru kita makan. Sesudah makan, kita minum lagi 1 gelas. Nah itu sudah 7 teman-teman ya. Sesudah 7. Nah kita diam dulu sebentar. Nah, tunggu imsak tuh. Nanti setelah imsak, nah ketika mau imsak nih, ketika ada imsak, cepat-cepat kita minum 1 gelas, dan itu sudah 8 gelas teman-teman ya. Jadi kita tetap tidak kekurangan mineralnya. Nah itu teman-teman, itu bentuk pengakalan saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika memaksakan diri berpuasa. Nah itu teman-teman, tetapi perlu saya sampaikan sama teman-teman, bagi teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya kalian belum kuat berpuasa, sebaiknya kalian tidak berpuasa saja. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, Pak saya itu takut dosa, seperti itu teman-teman ya. Allah Maha mengetahui tentang keadaan kita teman-teman ya. Nanti bisa dikodok, atau misalkan bisa juga dibayar dengan pizza. Yaitu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jangan takut kalian misalkan wah takutnya nanti dosa. Ya kalau seandainya memaksakan diri, kalau seandainya sedang sakit justru akan lebih dosa. Nah itu teman-teman, karena Tuhan juga mengajarkan kita itu untuk berikhtiar dulu. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang pertanyaannya masih banyak juga, kemudian durasinya nggak kerasa sekarang sudah 27 menit lebih teman-teman. Jadi videonya saya akhiri dulu. Bagi teman-teman yang di video kemarin belum terjawab pertanyaannya, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Apapun keluhan kalian, apapun sensasi yang sedang kalian alami teman-teman ya, kalian bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman. Nah, makanya jangan khawatir, jangan terlalu gelisah, jangan terlalu was-was teman-teman ya. Yakinkan diri kita, kemudian tekankan dalam pikiran kita bahwa kita itu bakalan baik-baik saja. Karena memang pada dasarnya bakalan baik-baik saja. Stop berpikir yang aneh-aneh dari mulai sekarang. Belajar masa bodoh saja, karena kita sudah tahu bahwa ini tidak berbahaya. Gangguan ini tidak menyebabkan kematian teman-teman ya. Yang penting kita konsisten saja dengan metodenya. Apa itu metodenya? Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga. Kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Dan kalau seandainya kita tahu seperti itu, konsisten ke arah sana, sudah pasti nanti kalian bakalan cepat membaik. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu. Semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu. Semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.